Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di sini saya ingin sharing sebuah video, sebuah tutorial bagaimana caranya seorang sales itu bisa melipat gandakan orderannya ya teman-teman. Jadi di video kali ini adalah sebuah ilmu yang bisa dibilang luar biasa ya teman-teman. Akan saya share ke kalian semuanya. Subscribe channel YouTube Sales Magic. Yang pertama gini teman-teman, kalian bisa memanfaatkan saat ada kenaikan harga ya. Caranya gimana? Saat kalian datang ke toko ya, kalau misalnya produk kalian itu produk yang udah laku, kalau misalnya kalian bilang, Bu, ini produknya per hari besok udah naik Bu, mereka pasti akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Misalnya nih, kalian bekerja di produk kapal api ya teman-teman. Kopi kapal api kan itu kopi yang bisa dibilang sangat laku lah ya enggak. Nah, misalnya kalian informasikan kepada pemilik toko, Bu, ini besok untuk kapal api yang saset, yang kemasan kecil besar itu naik semuanya Bu. Mereka pasti mau membeli lebih banyak. Itu sudah terbukti dimanapun ya teman-teman. Itu adalah cara pertama dan paling gampang untuk mendapatkan apa ya, orderan lebih banyak dari biasanya. Nah gini teman-teman, saya ingin kasih tips sama kalian yang kalau misalnya kalian itu kerja di sales perusahaan, sales distributor, kalau ada kenaikan, kalian bisa membeli produk itu sendiri, kalian jual di harga lama, ya. Jadi apa ya? Kita itu menimbun dulu gitu. Tapi menimbun di sini bukan kata-kata yang negatif ya. Tapi misalnya nih untuk produk-produk yang bukan bersikap komoditas ya, untuk produk-produk yang tidak bersikap komoditas. Misalnya nih, saya itu sales produk rokok yang nggak terkenal misalnya ya. Yang saya contohkan rokok sama kopi misalnya lah. Nah ini akan ada kenaikan harga ya. Nah saya membeli banyak. Nah terus 1 minggu kemudian saya jual lagi ke toko-toko, udah dapat untung. Itu adalah cara saya saat saya itu kerja jadi sales perusahaan atau sales distributor. Dan itu untungnya bisa sangat banyak ya, tergantung dari kalian kuat beli berapa, kayak gitu. Ya, jadi tapi gini teman-teman, cara penyampaiannya pun juga harus bagus dan baik ya teman-teman. Karena kalau misalnya sebuah produk itu walaupun produknya itu memang laku, tapi kalau misalnya penyampaian kita, cara menawarkannya kita itu kurang, ya nggak akan dibeli ya. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, produk itu hanya sebatas sarana kita untuk ngobrol sama pemilik toko. Karena yang kita jual sebenarnya adalah sikap kita. Kalau sikap kita diterima, produk kita juga bagus, mendukung ya teman-teman, pasti closing. Udah 100% pasti closing. Itulah cara pertama ya. Manfaatkan kenaikan ya. Jadi kita tawarkan jatah harga lama kepada pemilik toko. Itu yang pertama. Terus berikutnya yang kedua adalah kalian kalau misalnya nih teman-teman ya ingin mendapatkan orderan lebih banyak dari biasanya, kalian bisa memanfaatkan momentum liburan ya. Nah, ini di sini ada dua sudut pandang. Misalnya saya seorang sales freelance ya teman-teman, saya kepengin hari ini itu ordernya bisa lebih banyak. Yang saya lakukan apa? Gini, saya ngomong sama pemilik toko ya, saya ngomong sama pemilik toko, Bu, mohon maaf besok seminggu saya libur Bu. Ini kan ibunya seminggu biasanya kopinya habis 1 karton. Ini saya mau libur 2 minggu Bu. Ambil 2 karton Bu ya, supaya nggak stoknya nggak kehabisan. Nanti kalau misalnya stoknya kehabisan, takutnya pelanggannya pada kabur atau pindah ke kompetitor lain kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan cara seperti itu, lihat dulu karakter si pemilik tokonya. Ini orang bisa di-push enggak? Ini karakternya gimana ya? Jadi setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita harus paham orang ini bisa di kayak giniin enggak ya? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara kedua saya. Biasanya seperti itu, Bu, besok saya mau libur, Bu. Ini ordernya ditambah, Bu ya. Pasti mereka akan menambah. Apalagi kalau misalnya produk yang kamu buat itu adalah produk yang laku. Seperti itu, teman-teman ya. Terus berikutnya yang ketiga adalah kalian bisa membuat promo. Nah, ini yang saya lakukan. Kembali lagi kita berbicara dari dua sudut pandang ya, sales resmi sama sales freelance. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya saya seorang sales resmi, ya, cara yang saya lakukan adalah saya melakukan NOP. Misalnya gini, ada sebuah toko biasa membeli kopi merek A sama saya, beli 1 karton. Nah terus gini,
saya membuat sebuah promo. Bu, ini kalau misalnya ya Bu ya, Ibu beli kopi merek B1 karton juga, nanti untuk kopi merek A-nya ini perentengnya ada potongan Rp500. Saya biasanya melakukan jual rugi seperti itu ya. Sebenarnya bukan ke jual rugi. Di situ saya juga dapat insentif lebih ya. Karena kan kalau misalnya sales perusahaan itu kalau menjual berapa renteng, berapa karton itu ada insentifnya tersendiri ya. Jadi nggak ada tuh sebenarnya istilah sales jual rugi, nggak ada. Mereka tertutup sama insentif ya. Tapi ada juga sales yang jual rugi tapi nggak tertutup sama insentif, itu juga banyak sih teman-teman. Nah itu kalau kita seorang sales resmi perusahaan. Nah kalau kita sales freelance gimana? Kita bisa membuat program sendiri. Bu, Ibu biasanya membeli kopi ini 1 karton, ya kan? Kalau misalnya Ibu beli hari ini 2 karton, nanti saya ajukan spanduk nama gratis, ya. Itu harus modal sendiri, teman-teman. Tapi kita juga harus kalkulasi, kita hitung. Kalau kita kasih ini, kita masih dapat untung atau enggak, kayak gitu ya. Jadi jangan asal-asalan kita memberi janji, kita menebar janji. Ingat, yang paling penting itu ini. Jangan pernah membohongi pemilik toko. Kalau kalian udah janji, saya kasih etalase gratis Bu, saya nanti kasih spanduk gratis Bu, tepati teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kalian sekali berbohong kepada pemilik toko, kalian mau membawa produk semurah apapun, produk lain yang seterkenal apapun, nggak akan dibeli. Mereka udah sakit hati, ya. Jadi ya udah kita belak-belakan aja, jangan pernah berbohong ya. Itu kunci kehidupan, bukan hanya dalam dunia sales tapi di semua aspek kehidupan. Jangan pernah berbohong, entah itu berbohong kepada orang lain maupun berbohong kepada diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa cara ya teman-teman, kalian bisa membuat promo. Promonya sebenarnya macam-macam. Bisa misalnya biasanya beli 1 karton di push jadi 2 karton, nanti tak bonusin spanduk nama. Bisa ini 1 karton Bu, ini untuk item yang lain bisa ambil setengah Bu, nanti saya kasih misalnya taplak gratis Bu, nanti saya ajukan. Nah kalian nanti bisa kerjasama juga ya teman-teman. Atau enggak, kalian juga bisa bekerja sama dengan souvenir gelas atau souvenir piring. Dan cara seperti ini udah dilakukan distributor besar ya, seperti Wingswood ya, Unilever dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering itu Wingswood. Biasanya kalau beli sabun cuci piring itu yang gede itu dapat gelas. Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti itu juga. Pokoknya manfaatkan kreativitas kalian. Atau mungkin kalau misalnya kalian sales yang sudah biasa menggunakan cara seperti itu, tulis di kolom komentar caranya seperti apa, biar kita semua sama-sama belajar ya. Karena memang tujuan orang hidup itu yang pertama untuk saling belajar dan saling mengajari dalam hal kebaikan. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada ilmu itu di-share, itu kita nggak berkurang ilmunya, justru kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan mendapatkan sedekah jariah dari ilmu yang sudah kita publikasikan. Begitu pula untuk teman-teman yang sudi dan berkenan untuk share video ini ke sosial medianya, saya doakan ya teman-teman menjadi amal sedekah jariah untuk teman-teman semuanya. Dan oh ya teman-teman, YouTube itu sekarang tombol like-nya keren. Kalau kalian nggak percaya, silahkan klik tombol like di video ini ya teman-teman. Itu akan berubah warnanya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya saat saya upload video nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Apabila kalian memang suka sama channel-channel yang membahas mengenai hal-hal seperti ini ya teman-teman. Tapi yang terakhir ya teman-teman, jangan lupa untuk follow IG saya @bangkit_real, dan yang mau beli produk rokok murah di toko online saya, link toko udah saya taruh di deskripsi video ini juga. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.